Halo semuanya, hari ini saya akan membahas tentang sistem informasi keuangan pemerintah yang meliputi pembahasan seperti berikut. Yang pertama, pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, pencairan anggaran. Yang ketiga, pelaporan keuangan pemerintah. Yang keempat, pengawasan internal pemerintah. Dan yang terakhir, pemeriksaan keuangan pemerintah. Kita masuk ke topik yang pertama. PP nomor 16 tahun 2018 menjelaskan bahwa pengadaan barang atau jasa merupakan kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD, yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil. Adapun pengadaan barang atau jasa meliputi barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan barang atau jasa, untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran serta UMKM, meningkatkan peran pelaku usaha nasional, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang atau jasa hasil penelitian, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, mendorong pemerataan ekonomi, dan yang terakhir mendorong pengadaan berkelanjutan. Adapun pelaku pengadaan barang atau jasa yaitu adalah sebagai berikut yang ditampilkan di PPT, dan rincian sebagai tugas masing-masing pelakunya ada dalam pasal 9 sampai 17 PP nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Selanjutnya, pengadaan barang dan jasa lanjutan. Jenis pengadaan barang dan jasa itu terdapat dua, yaitu swakelola dan penyedia. Yang pertama kita bahas terkait swakelola. Swakelola merupakan cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah, baik itu sendiri maupun lainnya, dan organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat. Terdiri atas beberapa tipe swakelola. Yang pertama, swakelola oleh penanggung jawab anggaran. Yang kedua, swakelola oleh pelaksana. Yang ketiga, swakelola oleh organisasi masyarakat sebagai pelaksana. Yang keempat, swakelola oleh kelompok masyarakat. Barang dan jasa yang diadakan melalui swakelola selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam lampiran 1 dan dalam peraturan LKPP atau peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah nomor 8 tahun 2018. Selanjutnya dalam penyedia. Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa melalui penyedia merupakan kegiatan lanjutan atas perencanaan pengadaan yang telah dilaksanakan oleh PA atau KPA yang meliputi tahapan sebagai berikut sampai serah terima, dan ketentuan lebih lanjut terkait penyedia dijelaskan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa melalui penyedia. Selanjutnya kita membahas terkait siklus pencairan anggaran pemerintah. Yang pertama, itu melalui uang persediaan dan melalui mekanisme langsung. Uang persediaan merupakan uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan oleh bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan sehari-hari satker atau pembiayaan lain yang menurut sifat dan tujuannya kurang memungkinkan untuk dilakukan melalui mekanisme langsung. Uang persediaan digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran seperti belanja barang, belanja modal, dan belanja lain-lain. Selanjutnya kita membahas terkait laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah atau laporan keuangan pemerintah pusat merupakan laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah pusat yang merupakan hasil konsolidasi antara laporan keuangan kementerian atau lembaga dan laporan keuangan Bendahara Umum Negara atau BUN. Dalam penyusunannya, LKPP menggunakan sistem SAPP atau sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat yang merupakan pedoman dalam penyusunan LKPP. Berikut merupakan bagian terkait SAPP dengan cabangnya yaitu SABUN dan SAI. SABUN merupakan sistem akuntansi Bendahara Umum Negara dan SAI merupakan sistem akuntansi instansi yang saling terkait. Selanjutnya, penerapan sistem informasi dalam laporan keuangan pemerintah dapat dilihat dalam contoh kasus yaitu e-recon LK yang digunakan untuk memastikan kesesuaian antara jumlah kas di bendahara pengeluaran atau penerimaan di neraca. Ketentuan lebih lanjut terkait laporan keuangan pemerintah dapat dilihat pada PP nomor 71 tahun 2010 dan PMK
nomor 215/PMK05/2016. Selanjutnya kita membahas terkait pengawasan internal pemerintah. Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan bagian dari sistem pengendalian internal yang dimana didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam pemerintah, SPI diselenggarakan melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah atau SPIP. Pengawasan internal pemerintah dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Adapun susunan APIP terdiri atas BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten atau Kota. Ketentuan lebih lanjut terkait dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 terkait SPIP. Selanjutnya, pemeriksaan keuangan pemerintah. Pemeriksaan keuangan pemerintah dapat didefinisikan sebagai proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keadilan informasi mengenai pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya, BPK. BPK itu mempunyai fungsi dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan BPK meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Adapun output dari tugas BPK itu merupakan laporan hasil pemeriksaan atau LHP yang berguna memberikan informasi yang andal mengenai pengelolaan tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam satu periode. Yang terakhir, ketentuan lebih lanjut terkait BPK dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sekian dan terima kasih terkait materi pada hari ini. Semoga dapat membantu teman-teman sekalian.